tahapan penerapan segitiga restitusi bagaimana menyelesaikan masalah-masalah siswa. Saya akan melakukan workshop nantinya dengan guru lain dan juga membuat keyakinan kelas dengan wali kelas. Saya di sini ingin meminta izin dengan Bapak. Terima kasih Bu Mira. Jadi itu merupakan hal yang positif Bu Mira, ide yang positif. Memang itulah yang kita harapkan. Jadi apa yang Bu Mira dapatkan di guru kita itu dirasakan juga dan juga guru kita ada di sini. Supaya apa? Supaya guru kita juga nanti akan menerapkan itu dengan anak-anak kita, sehingga bukan saja ibu Mira yang mendapatkan ilmu, tapi seluruh guru-guru dan siswa kita mendapatkan ilmu juga. Nah, positif sekali Bu Mira. Ya, terima kasih Pak ya. Sama-sama. Afdil. Keterangan? Oh, sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh ya, biar bisa bergabung dengan kita besok ini. Nah, hari ini kita diskusi tentang pembuatan keyakinan kelas. Jadi untuk keyakinan kelas ini harus kalian buat. Kenapa? Ini untuk kalian taati pada saat pembelajaran. Ini belajar dengan Ibu Mira kan ya, matematika ya. Kalian harus membuat keyakinan kelas ini sesuai dengan pelajaran Ibu. Nah, paham bagaimana cara membuatnya? Apa bedanya peraturan dengan keyakinan kelas? Apa bedanya? Nah, bedanya peraturan itu peraturan sekolah. Banyak sekali ya peraturan-peraturan harus kalian taati. Kalau keyakinan kelas ini hanya beberapa saja. Nah, paham? Siapa? Ini untuk kelas saja ya, bukan peraturan di sekolah, hanya untuk kelasnya saja. Ibu sudah menyiapkan kertas. Di sini ada berbagai warna. Silakan kalian menuliskan satu keyakinan kelas, satu orang satu keyakinan kelas. Nanti silakan tempelkan ke depan. Paham? Ya. Paham semuanya? Siapa?
ya. Kalau yang sama cukup satu saja. Jadi kita diskusikan dulu yang mana yang mau kalian pakai, gitu ya. Yang mana yang harus kita pakai yang benarnya untuk keyakinan kelas. Nih yang pertama, tepat waktu dan aktif di kelas. Bagaimana? Bisa? Bisa. Ya. Kenapa nih? Apa nih? Apa nih? Melaksanakan piket kelas. Iya, Bu. Bisa kan? Bisa. Berpikir kritis saat belajar dan Inovasi. attitude, ya? Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Saling peduli, menghargai dan membantu sama lain. Boleh ya? Boleh. Siswa tidak boleh main HP saat jam pelajaran. Bisa. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Nah, sudah tadi ya? Sudah. Laksanakan piket tadi ya. Ini saya aja. Nah, mengerjakan tugas tepat waktu. Ini masuk ke mana nih? Masuk ke Tepat waktu, Bu. Pertama, Bu. ini ya. Iya. Tepat waktu aktif di kelas. Oke. Ruangan kelas harus bersih. Bisa. Laksanakan piket kelas tadi. Membawa baju praktek saat praktek. Ya. Nah, tidak boleh makan saat di jam pelajaran. Ya. Ada tadi? Nah, bisa ya. Tidak boleh makan bersama. Nah, bertanggung jawab. Iya, Bu. Nah, tapi ada berapa nih? 8. Ada 8 keyakinan kelas kita. Kalian harus paham dengan keyakinan kelas ini, harus ditaati. Siap. Siap? Siap. Mungkin untuk hari ini kita hanya membuat keyakinan kelas saja. Untuk pertemuan berikutnya kita sudah mulai materi ya. Nah, persiapkan diri, kita diskusi. Nah, bisa dipahami? Siap. Bisa. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk. Assalamualaikum Bu, izin masuk. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Ada apa ya kalian berdua? Jarang sekali ke ruangan ibu. Kesal Bu, saya dikatain ambil buku Farisa sama Alda. Ya saya balik ngatain dia Bu. Kenapa bisa seperti itu? Sebabnya apa? Dia ngatain saya ambil buku bahasa Inggrisnya Farisa di kelas Bu. Padahal saya tidak pernah melakukan itu. Sepertinya kamu kesal ya Laura. Ibu juga akan kesal bila dituduh seperti itu. Alda, kenapa kamu bisa menuduh Laura seperti itu? Alasannya apa? Iya Bu, soalnya saya tadi lihat Laura ada di dalam kelas sendirian. Makanya saya bilang seperti itu. Kemudian kamu lihat Laura bawa buku atau sesuatu keluar kelas? Tidak sih Bu, saya hanya melihat Laura yang ada di kelas waktu itu. Sepertinya kalian berdua sama-sama kesal. Coba diingat-ingat, apakah ada Alda hanya melihat Laura di kelas kemudian menuduh Laura mengambil buku Farisa? Saya hanya mengingat Laura ada di kelas. Setelah buku Farisa hilang, makanya saya bilang Laura yang mengambilnya. Memang saya di kelas Bu, tapi saya tidak ada mengambil dan melihat buku Farisa. Laura, ibu tahu kamu kesal bila dituduh seperti itu. Jika ibu di posisi kamu, pastinya ibu juga akan kesal seperti itu. Nah, jadi Alda, kamu sudah dengarkan pernyataan dari Laura? Iya Bu, saya salah, saya minta maaf. Nah, kita juga tidak boleh menuduh seperti itu ya, akan ada dampak negatifnya nanti. Laura, kamu juga sudah dengar pernyataan dari Alda? Iya Bu, saya juga minta maaf. Nah, sekarang kalian sudah tahu bahwa memfitnah atau menuduh itu tidak boleh karena dapat merugikan salah satu dari kalian nantinya. Iya Bu, kami mengaku salah. Lain kali saya tidak akan melakukan kesalahan seperti itu lagi Bu. Saya juga janji Bu tidak akan seperti itu lagi. Nah, sekarang kalian sadar ya apa bisa juga kalian buat misalkan tidak pada saat praktek
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi rahmat, nikmat, sehat sehingga kita bisa berkumpul di acara workshop hari ini. Salawat, salam, dan doa marilah sama-sama kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak dan Ibu guru sekalian, tanpa memperpanjang mukadimah, saya akan membacakan susunan acara kegiatan workshop kita pada hari ini. Yang pertama, agar lebih mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai acara kita ini dengan membacakan doa yang akan dipimpin oleh Bapak dan Mas. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma nashhadu bi annaka anta as-samad lam yalid wa lam yulad. Allahumma nas'aluka an taghfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'alna laka dhakarin laka syakarin laka mutwa'in laka rabbani ilayka mu'adin mujibin. Allahumma ya yassir yassir lana fi amrina wa la tu'assir. Nas'aluka mujibati rahmatik wa 'adzabi maghfiratik wa ghanimatan min kulli birrin wa salamatan min kulli ithmin. La tad'u dhanban illa ghaffartahu wa la ilaha illa hajatan illa qadaytaha ya rabbal. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanallah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita masuki acara selanjutnya, yaitu sambutan dan arahan dari kepala sekolah yang mana diwakilkan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas oleh Ibu Ika Yanti SPM Universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberi kesempatan untuk hadir di RPS Pertanian. Salam dan doa kita haturkan kepada baginda Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rahmatan lil alamin. Yang kami hormati calon guru penggerak matematika perwakilan dari SMK Negeri 1 Kerinci, dan yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang juga berkesempatan hadir mengikuti workshop pada siang hari ini. Baiklah, di sini mungkin saya mewakili Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kerinci memberikan apresiasi kepada Ibu Mira, yaitu perjuangan beliau, perjuangan anak kita ini sebagai guru penggerak yang mungkin masih satu-satunya di SMK Negeri 1 Kerinci setelah guru praktik. Nah, di sini perhatian untuk kita semua, mungkin saya sendiri juga, kita semua, bahwa kita akan mendukung sepenuhnya, insya Allah kita akan mendukung sepenuhnya perjuangan dari Ibu Mira sampai titik di mana ya beliau meraihnya. Jadi sampai titik perjuangan beliau mengenalkan atau
atau menjadi guru penggerak ini. Dan ini semua juga menjadi motivasi untuk kita semua sebagai guru penggerak, karena guru penggerak itu memang sarannya justru harus diharuskan sekarang. Makanya selalu ada setiap tahapnya, bertahap selalu ada. Mudah-mudahan dari Ibu Mira ini kita semua tergerak menjadi guru penggerak selanjutnya. Ya Bapak Ibu, nah inilah motivasi. Dan pada hari ini Ibu Mira akan memperkenalkan kita melalui workshop sederhana ini, mengenalkan kepada kita tentang budaya positif di kelas untuk anak-anak kita yang beliau ciptakan, yang beliau buat, dan akan mengenalkan kepada kita semua. Dan melalui Bu Mira, mudah-mudahan workshop ini dan istilahnya yang didapat Bu Mira tertular ke kita semua, dan kita bisa mengaplikasikan di kelas kita masing-masing. Harapannya, jadi setelah Ibu Mira mengenalkan kepada kita semua di sini, nanti evaluasinya mungkin dari pihak manajemen sekolah akan melihat bagaimana aksi ini yang sudah dikenalkan dengan Bu Mira tertular sama kita semua. Ya Bapak Ibu, dan terima kasih kepada antusias Bapak Ibu semua yang sudah ada di sini. Mungkin ada beberapa guru yang mengajar, kemudian yang sekarang harus hadir di sini. Kita dengarkan secara baik-baik, kita amati, dan mudah-mudahan bisa kita aplikasikan di kelas kita masing-masing. Jadi nanti setelah dikenalkan sama Bu Mira, kita ada acaranya juga bisa berbeda. Oh boleh, kalau misalnya ada bagaimana cara-caranya, nanti bisa atau 1-2 orang bisa tanya jawab sama Bu Mira. Dan harapan kami dari pihak manajemen sekolah kepada Bu Mira dan yang lain, Bu Mira selalu semangat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dari guru penggerak, dan kita yang menerimanya juga akan aktif ikut serta membantu Bu Mira dalam ya event yang beliau kerjakan sampai dia ke tahap yang harusnya dia capai. Dan dia terima kasih sendiri, nanti kita udah dengar bersama bahwa Bu Mira akan membantu kita semua untuk mendaftar atau ikut guru penggerak. Nanti mudah-mudahan yang lain juga bisa menyusul seperti Bu Mira. Dan mungkin hanya itu yang dari kami, memberikan support kepada Bu Mira. Insya Allah apa-apa yang dibutuhkan, yang kiranya fasilitas itu ada di sekolah, mungkin akan kita dampingi terus, akan kita beri terus. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, dan kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita masuki acara inti kita hari ini, workshop tentang budaya positif oleh calon guru penggerak oleh Ibu Mira Dianti Hatma SP. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Waka dan juga Bapak Ibu guru yang sudah sedia hadir dan meluangkan waktunya untuk workshop kita, yaitu tentang diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, kali ini untuk budaya positif ini masih pada modul 1.4. Kalau di guru penggerak itu ada paket 1 untuk modul 1 itu ada 4 modul, dan paket 2 juga ada 4 modul, paket 3 juga ada 4 modul. Nah ini baru ya, baru di paket 1, akhir di modul 1.4.
ini harus disosialisasikan kepada Bapak Ibu yang ada di sekolah masing-masing. Nah, ini dia. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Mira Deli Herma, berasal dari SMK Negeri 1 Kerinci, CGP Angkatan 8 Kabupaten Kerinci. Apa itu budaya positif di sekolah? Nah, di sini budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa, agar siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat. Pada intinya, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, guru sebagai penuntut, guru sebagai penuntut siswa menuju kebahagiaan dan keselamatan dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Budaya positif menuntut siswa untuk melakukan hal positif sehingga dapat membentuk karakter baik yang kelak akan bermanfaat untuk mereka. Nah, di sini untuk awal pembelajaran kami di pendidikan bergerak itu adanya pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini harus berkaitan dengan budaya positif, gitu ya. Dan di sini untuk budaya positif ini kita dapat mewujudkannya nanti bagaimana caranya kita membentuk karakter mereka biar lebih baik lagi. Tentunya di sini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan membentuk karakter, seperti di organisasi ekskul ya, ekstrakurikuler, dan juga nanti akan ada di Klaksar ya, Bu ya, di Klaksar yang akan kita lakukan pada kelas 10 nantinya. Itu juga untuk membangun karakter. Kemudian kita lanjutkan untuk pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan dipaparkan, yaitu yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua itu disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima ada motivasi perilaku perubahan manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas ini nanti itu untuk wali kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Apa itu perubahan paradigma belajar? Perubahan paradigma belajar merupakan pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan psikologi modern yang mewujudkannya. Profil pelajar Pancasila Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini untuk membangun untuk perkembangan sesuai psikologi modern. Nah, kalau kita mengajarkan anak-anak SMK, tentunya mereka lebih tahu ya, lebih dewasa. Jadi mereka akan belajar sesuai dengan usianya, begitu. Di usia SD, PAUD itu beda dengan yang di SMK. Dan di SMK ini kita bisa menggunakan teknologi ya, teknologi modern seperti kita bisa menggunakan Google Meet jika kita sedang izin. Nah, bagaimana caranya kita melakukan Google Meet dalam pembelajaran untuk anak-anak SMK? Kemudian kita juga bisa menggunakan, di sini kan kita memang ada fasilitas komputer ya untuk multimedia, bisa digunakan untuk anak-anak lain selain yang multimedia, seperti itu. Kemudian lanjut, dalam WSND tahun 2010 itu terdapat beberapa hal yang mencirikan adanya pergeseran paradigma pembelajaran. Antara lain, yang pertama itu pandangan pembelajaran dari berpusat pada guru. Biasanya kita ini mengajar ya, kalau dikatakan berpusat pada guru itu kita mengajar di depan, kita menjelaskan, kemudian kita mencontohkan. Itu tidak boleh sekarang ya, sama dengan K13. Harusnya K13 itu memang murid harus lebih aktif daripada guru, seperti itu ya. Nah, pandangan pembelajaran dari pusat pada guru itu berpusat pada siswa.
siswa disuruh aktif. Sekarang mereka kan semuanya menggunakan Android. Kalau kita sedang menjelaskan di depan, mereka pasti memainkan handphone mereka kan. Nah, bagaimana caranya kita dapat menggunakan handphone mereka sebagai sarana untuk pembelajaran? Nah, itu yang harus kita perhatikan ya saat ini. Kemudian dari satu arah menjadi interaktif, dari isolasi menjadi lingkungan jejaring, dari pasif menjadi aktif menyelidiki, dari abstrak menjadi konteks dunia nyata, dan dari pribadi menjadi pembelajaran berbasis tim. Sekarang saya sebagai guru, tentunya saya sangat memerlukan Bapak Ibu sebagai penunjang saya, seperti itu ya. Saya sekarang tidak bisa berdiri sendiri di sini. Tentunya harus ada kolaborasi bersama Bapak Ibu guru semuanya. Kita tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Ada apa, boleh kita berkolaborasi bersama dengan teman-teman yang lainnya. Dan kemudian untuk tugas-tugas sekolah, tugas-tugas sekolah itu sekarang ini untuk Merdeka Belajar itu harus ada proyeknya. Jadi siswa harus membuat proyek, bukan hanya pengajaran, hanya menghasilkan ranking gitu ya. Ada rapor, dia ada ranking, bukan. Tapi pada sekarang adalah ada proyek. Terutama yang SMK ini tentunya banyak di PPH ya, ada proyeknya, apa kegiatannya, misalnya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini ada sambungnya, dari luas menjadi perilaku khas memberdayakan kaidah keterikatan, dari stimulasi rasa tunggal menjadi stimulasi ke segala penjuru, dari monomedia menjadi multimedia, dari hubungan satu arah bergeser ke kooperatif, dari produksi massa menjadi kebutuhan pelanggan, dari satu ilmu pengetahuan bergeser menjadi pengetahuan disiplin jamaah, dari pemikiran faktual menjadi kritis, serta dari penyampaian pengetahuan menuju pertukaran pengetahuan. Di sini bisa kita lihat, kita ini sebagai guru tentunya kita akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada yang pertama ada mandiri, kemudian ada bernalar kritis, ini guru ya, sebagai guru. Kemudian ada kreatif, kita sebagai guru harus kreatif. Kemudian bergotong royong, saling bantu membantu, berkebinekaan global, kemudian beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini ada dari profil pelajar Pancasila ini, kita lihat di sini bagaimana kita membangun anak-anak untuk menjadi profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama ada intrakurikuler, muatan pelajaran kegiatan atau pengalaman belajar. Nah, kemudian ada proyek muatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Program lintas di sini yaitu ilmu yang kontekstual dan berbasis pada kebutuhan dunia kerja. Kita bisa ya, kalau di SMK ini memang untuk langsung ke dunia kerja sesuai dengan visi-visi sekolah kita. Kemudian ekstrakurikuler yaitu kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Jadi untuk Merdeka Belajar ini mereka harus aktif, entah itu di ekstra apa saja, harus aktif. Kemudian budaya sekolah, iklim sekolah, kebijakan pola interaksi dan komunikasi, serta norma yang berlaku di sekolah sesuai dengan standar dunia kerja, sesuai dengan sekolah serta satu negeri. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Disiplin positif membuat anak mengerti bahwa ketika ia merapikan kamar tidurnya,
maka ia akan merasa nyaman. Bukan karena akan dihukum oleh orang tua jika tidak melakukannya, atau karena ingin mendapatkan pujian. Nah, ini juga contoh untuk kita. Disiplin positif ini bukan kita memberikan mereka reward, misalkan hadiah. Ya bisa jawab ini, berikan hadiah. Bukan seperti itu. Mereka akan terbiasa seperti itu. Jadi kita harus memusnahkan istilahnya ya. Jangan diulang lagi. Misalkan mereka mendapatkan ranking anak-anak kita di rumah ya. Nak, besok kalau mau mendapat ranking 1, ibu berikan sepeda. Itu tidak boleh. Itu menjadi kebiasaan untuk mereka. Nah, cara mendidiknya bukan seperti itu. Itu makanya adanya penerapan disiplin positif yang dilakukan oleh guru penggerak ini harus diterapkan di sekolah sehingga Bapak Ibu bisa memahaminya. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini yang universal antara lainnya adalah keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, dan keamanan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Tentunya nilai-nilai kebajikan ini ada pada kita guru-guru di sini. Ini contohnya nilai-nilai kebajikan. Daftar kebajikan yang telah disepakati bersama. Nah, misalkan di kelas berdoa sebelum belajar, itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Hadir tepat waktu, kemudian meminta izin ketika keluar kelas. Kelas bersih dan rapi sebelum pelajaran dimulai. Ini bisa kita gunakan untuk keyakinan kelas nantinya, untuk wali kelas. Jadi harus membuat keyakinan kelas, atau bisa kita bilang itu peraturan sekolah ya, peraturan sekolah, tapi bisa kita buat di kelas-kelas kita. Nah, kemudian memakai baju praktek apabila belajar di lahan. Kita kan yang jurusan ya. Ini ada lagi nilai-nilai kebajikan yang utama diterapkan di sekolah. Yang pertama itu disiplin, kemudian ketertiban, kesopanan, tanggung jawab, kreatif, kemandirian, dan kejujuran. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan itu, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kalau kita lihat di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa saja? Makan, ya, minum, gitu ya. Itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa terima kasih. Iya tidur. Ya. Kemudian ada kebebasan. Kita ingin bebas. Ya, kita bebas untuk melakukan apa saja tanpa ada paksaan. Kemudian kesenangan. Kelima, penguasaan. Penguasaan ini yang terakhir ini yang perlu diingat ya. Biasanya manusia itu tidak pernah puas, selalu ingin kepuasan lainnya. Misalkan kita sebagai BTT sudah diberikan jam sesuai dengan pelajaran ya, sesuai dengan pelajaran kita. Kemudian ada tunjangan sesuai dengan jam kita juga. Nah, itu tidak cukup bagi kita. Tidak cukup katanya. Jangan seperti itu. Harus ada batasannya gitu ya. Jangan semua hal kita bilang bahwa hidup ini tidak cukup hanya seperti itu saja. Kita harus mensyukuri semua apa yang kita miliki. Kita lanjut untuk motivasi perilaku perubahan manusia. Motivasi ini ada 3, yaitu yang pertama itu motivasi untuk menghindari
motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada motivasi perilaku perubahan manusia. Motivasi adalah suatu dorongan atau alasan yang menjadi dasar semangat seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Ada jenis-jenisnya. Yang pertama itu motivasi intrinsik. Motivasi ini merupakan keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain karena adanya hasrat untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh, seseorang termotivasi untuk bekerja agar mendapatkan penghasilan, nah seperti itu tadi ya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemudian ada motivasi perilaku ekstrinsik, yaitu keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor dorongan dari luar diri sendiri untuk mencapai suatu tujuan yang menguntungkan dirinya. Contoh, seseorang termotivasi untuk bekerja lebih giat karena adanya peluang yang diberikan oleh perusahaan untuk meningkatkan karir kepada pegawai berprestasi. Faktor-faktornya, yang pertama itu ada faktor internal, berasal dari diri sendiri. Harga diri dan prestasi, yaitu memotivasi diri dan diri seseorang untuk mengembangkan kreativitas dan mengarahkan energi untuk mencapai prestasi yang meningkatkan harga dirinya. Kemudian ada kebutuhan. Setiap individu memiliki kebutuhan diri di dalam hidupnya, sehingga orang tersebut menjadi termotivasi untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian ada harapan, di mana sesuatu yang ingin dicapai seseorang di masa mendatang yang akan mempengaruhi sikap dan perasaan subjektif orang tersebut. Ada tanggung jawab, yaitu motivasi dalam diri seseorang agar bekerja dengan baik dan hati-hati untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Ada kepuasan kerja, motivasi dalam diri seseorang karena dapat melakukan suatu pekerjaan tertentu. Faktor-faktor motivasi, ada faktor eksternal, tadi internal, sekarang eksternal, berasal dari luar. Yang pertama ada jenis dan sifat pekerjaan. Dorongan di dalam diri seseorang untuk bekerja pada jenis dan sifat pekerjaan tertentu. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh besar imbalan yang didapatkan pada pekerjaan tersebut. Nah, kemudian ada kelompok kerja. Kelompok kerja ini merupakan organisasi di mana seseorang bekerja untuk mendapatkan penghasilan bagi kebutuhan hidupnya. Ada kondisi kerja, yaitu keadaan di mana seseorang bekerja sesuai dengan harapannya atau kondusifnya, sehingga dapat bekerja dengan baik. Keamanan dan keselamatan kerja, yaitu perlindungan yang diberikan oleh organisasi terhadap jaminan keamanan dan keselamatan seseorang dalam pekerjaan. Ada hubungan interpersonal, yaitu hubungan antara teman sejawat dengan atasan dan dengan bawahan. Dalam hal ini, setiap orang ingin dihargai dan menghargai dalam organisasi sehingga tercipta suasana kerja yang harmonis. Nah, di sini ada posisi kontrol guru. Ini yang penting ya. Pertama ada posisi penghukum, kedua ada posisi pembuat merasa bersalah, ada posisi teman, kemudian ada posisi pemantau, dan ada posisi manajer. Di sini biar Bapak Ibu lebih semangat, saya berikan satu video untuk posisi kontrol guru. Jadi nanti Bapak Ibu sebutkan yang mana yang baik, yang terbaik antara 5 posisi ini.
suatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Disiplin positif membuat anak mengerti bahwa ketika ia merapikan kamar tidurnya, maka ia akan merasa nyaman, bukan karena akan dihukum oleh orang tua jika tidak melakukannya atau karena ingin mendapatkan pujian. Nah, ini juga contoh untuk kita. Disiplin positif ini bukan kita memberikan mereka reward, misalkan hadiah. Ya bisa jawab ini, berikan hadiah. Bukan seperti itu. Mereka akan terbiasa seperti itu. Jadi kita harus memusnahkan istilahnya ya. Jangan diulang lagi. Misalkan mereka mendapatkan ranking anak-anak kita di rumah ya. Nak, besok kalau mau mendapat ranking 1, ibu berikan sepeda. Itu tidak boleh. Itu menjadi kebiasaan untuk mereka. Nah, cara mendidiknya bukan seperti itu. Itu makanya adanya penerapan disiplin positif yang dilakukan oleh guru penggerak ini harus diterapkan di sekolah sehingga Bapak Ibu bisa memahaminya. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini yang universal antara lain adalah keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, dan keamanan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Tentunya nilai-nilai kebajikan ini ada pada kita guru-guru di sini. Ini contohnya nilai-nilai kebajikan. Daftar kebajikan yang telah disepakati bersama. Nah, misalkan di kelas berdoa sebelum belajar, itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Hadir tepat waktu, kemudian meminta izin ketika keluar kelas. Kelas bersih dan rapi sebelum pelajaran dimulai. Ini bisa kita gunakan untuk keyakinan kelas nantinya, untuk wali kelas. Jadi harus membuat keyakinan kelas, atau bisa kita bilang itu peraturan sekolah ya, peraturan sekolah, tapi bisa kita buat di kelas-kelas kita. Nah, kemudian memakai baju praktek apabila belajar di lahan. Itu kita kan yang jurusan ya. Ini ada lagi nilai-nilai kebajikan yang utama diterapkan di sekolah. Yang pertama itu disiplin, kemudian ketertiban, kesopanan, tanggung jawab, kreatif, kemandirian, dan kejujuran. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan itu, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kalau kita lihat di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa saja? Makan, ya, minum, gitu ya. Itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa terima kasih. Iya tidur. Ya. Kemudian ada kebebasan. Kita ingin bebas. Ya, kita bebas untuk melakukan apa saja tanpa ada paksaan. Kemudian kesenangan. Kelima, penguasaan. Penguasaan ini yang terakhir ini yang perlu diingat ya. Biasanya manusia itu tidak pernah puas, selalu ingin kepuasan lainnya. Misalkan kita sebagai DTT sudah diberikan jam sesuai dengan pelajaran ya, sesuai dengan pelajaran kita. Kemudian ada tunjangan sesuai dengan jam kita juga. Nah, itu tidak cukup bagi kita. Tidak cukup katanya. Jangan seperti itu. Harus ada batasannya gitu ya. Jangan semua hal kita bilang bahwa hidup ini tidak cukup hanya seperti itu saja. Kita harus mensyukuri semua yang apa yang kita
Motivasi ini ada 3, yaitu yang pertama itu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada motivasi perilaku perubahan manusia. Motivasi adalah suatu dorongan atau alasan yang menjadi dasar semangat seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Ada jenis-jenisnya. Yang pertama itu motivasi intrinsik. Motivasi ini merupakan keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri, tanpa dipengaruhi oleh orang lain karena adanya hasrat untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh, seseorang termotivasi untuk bekerja agar mendapatkan penghasilan, seperti itu tadi ya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemudian ada motivasi perilaku ekstrinsik, yaitu keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor dorongan dari luar diri sendiri untuk mencapai suatu tujuan yang menguntungkan dirinya. Contoh, seseorang termotivasi untuk bekerja lebih giat karena adanya peluang yang diberikan oleh perusahaan untuk meningkatkan karir kepada pegawai berprestasi. Faktor-faktornya, yang pertama itu ada faktor internal, berasal dari diri sendiri. Harga diri dan prestasi, yaitu memotivasi diri dan diri seseorang untuk mengembangkan kreativitas dan mengarahkan energi untuk mencapai prestasi yang meningkatkan harga dirinya. Kemudian ada kebutuhan. Setiap individu memiliki kebutuhan diri di dalam hidupnya, sehingga orang tersebut menjadi termotivasi untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian ada harapan, di mana sesuatu yang ingin dicapai seseorang di masa mendatang yang akan mempengaruhi sikap dan perasaan subjektif orang tersebut. Ada tanggung jawab, yaitu motivasi di dalam diri seseorang agar bekerja dengan baik dan hati-hati untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Ada kepuasan kerja, motivasi dalam diri seseorang karena dapat melakukan suatu pekerjaan tertentu. Faktor-faktor motivasi, ada faktor eksternal, tadi internal, sekarang eksternal, berasal dari luar. Yang pertama ada jenis dan sifat pekerjaan, dorongan di dalam diri seseorang untuk bekerja pada jenis dan sifat pekerjaan tertentu. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh besar imbalan yang didapatkan pada pekerjaan tersebut. Nah, kemudian ada kelompok kerja. Kelompok kerja ini merupakan organisasi di mana seseorang bekerja untuk mendapatkan penghasilan bagi kebutuhan hidupnya. Ada kondisi kerja, yaitu keadaan di mana seseorang bekerja sesuai dengan harapannya atau kondusif ya, sehingga dapat bekerja dengan baik. Keamanan dan keselamatan kerja, yaitu perlindungan yang diberikan oleh organisasi terhadap jaminan keamanan dan keselamatan seseorang dalam pekerjaan. Ada hubungan interpersonal, yaitu hubungan antara teman sejawat dengan atasan dan dengan bawahan. Dalam hal ini, setiap orang ingin dihargai dan menghargai dalam organisasi sehingga tercipta suasana kerja yang harmonis. Nah, di sini ada posisi kontrol guru. Ini yang penting ya. Pertama ada posisi penghukum, kedua ada posisi pembuat merasa bersalah, ada posisi teman, kemudian ada posisi pemantau, dan ada posisi manajer. Di sini biar Bapak Ibu lebih semangat, saya berikan satu video untuk posisi kontrol guru. Jadi nanti Bapak Ibu sebutkan yang mana yang baik, yang terbaik antara 5 posisi ini.
melakukan segitiga institusi dalam penyelesaian masalah. Nah, itu semua penerapan dan pengalaman saya dalam CIP saya terapkan di sekolah dan saya sosialisasikan kepada Bapak Ibu agar Bapak Ibu dapat tertular nantinya, dapat Bapak Ibu terapkan pada anak-anak kita biar mereka bisa mencapai belajar profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu, saya persilakan. Cukup. Mohon maaf atas waktunya. Ya, terima kasih banyak. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anak-anak, pada hari ini kebetulan Ibu sebagai wali kelas kalian, pada hari ini kita bikin hari ini kesepakatan kita sama ya. Itu kita bikin keyakinan kelas. Nah, di mana keyakinan kelas ini adalah peraturan yang tidak boleh kalian langgar karena dari kalian dan untuk kalian. Nah, apabila nanti kalian langgar, berarti kalian akan dapat sanksinya sendiri ya. Bella di sini tadi kan sudah Ibu bagikan kertas warnanya ya masing-masing. Jadi kalian silakan menulis peraturan untuk kalian patuhi masing-masing ya. Udah? Nah, sekarang Ibu kasih waktunya sebentar. Nah, silakan ditulis peraturannya sendiri. Ya, Ibu kasih waktunya berapa menit? 1 menit ya untuk menulis peraturannya masing-masing. Sudah? Sudah? Sudah semuanya? Sudah. Sudah. Di sini nanti ada yang di wilayah keyakinan nanti sudah Ibu bilang tadi, silakan ditempelkan. Nanti di wilayah kelas nanti sama juga ditempelkan ya. Kita mulai dari sebelah kanan dulu. Ya, sebelah kanan. Maju depan. Silakan tempelkan. Ya, bagus. Satu lagi. Satu lagi. Nah, sekarang yang sudut sebelah kiri lagi. Ya, bagus. Semuanya bagus semua ya. Keyakinannya sudah yang semua. Silakan yang sebelah sini lagi. Ya, yang sebelah sini lagi. Nah, berarti semuanya sudah mewakili ya. Ini keyakinan kita dan tugas kita. Oke, semuanya keyakinannya udah bagus semua ya. Nah, Ibu harap kita semua mematuhi keyakinan karena kalian sendiri yang memberikan, nanti kalian harus mematuhi. Apabila nantinya kalian melanggar, berarti kalian harus dikena sanksi. Nah, baiklah. Terima kasih atas masukannya dari kalian untuk kalian. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ja, kenapa kemarin kamu nggak ikut praktek sama Pak Lamio di kandang? Ya Bu, soalnya saya lupa bawa baju praktek, jadi tidak boleh ikut. Kenapa kamu bisa lupa? Karena bajunya lupa ditaruh di mana. Apa di rumah tidak ada orang yang bisa menjaga kamu, Ja? Ada Bu, mama dan kakak saya. Nah, kemudian kamu ingat kan apa keyakinan kelas yang pernah kita bikin kemarin? Ingat Bu, selalu membawa baju praktek ketika kegiatan praktek di kandang. Nah, kamu sadar kan apa kesalahan kamu sekarang? Iya Bu, Sekarang apa yang harus kamu lakukan? meminta maaf kepada Pak Lamio. Nah, kalau begitu silakan kamu minta maaf sama Pak Lamio. Baik Bu, terima kasih.